Nurkhalisa, NIM 18 10 20 11 88 dari kelompok C3 program studi ilmu keperawatan semester 5. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya akan melakukan dakwah bil hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara cuci tangan. Cara cuci tangan, kapan kita harus mencuci tangan kita? Kita bisa mencuci tangan ketika mau makan, setelah makan, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian ketika tangan kita kotor, kita harus segera mencuci tangan. Kita habis dari luar rumah mau masuk ke dalam rumah, kita harus mencuci tangan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit sebagaimana sekarang ini dalam pandemi COVID-19 ini, yang mana diwajibkan untuk kita selalu mencuci tangan supaya kita sebagai salah satu cara pencegahan COVID-19, supaya diri kita supaya diri kita terhindar dari COVID-19. Kemudian yang pertama, kita harus menyalakan keran, kemudian tangan kita dialiri air, dikasih sabun, kemudian digosok, kemudian punggung tangan kita selama 4 kali, kemudian langsung balik seperti ini. Kemudian cara mengunci seperti ini. Nah, kemudian putar ibu jari. Ini baliknya lagi. Kemudian tangan kita yang satunya membentuk seperti ini. Kemudian diputar 1, 2, 3, 4. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian dibasuh kembali. Kita menutup kerannya menggunakan siku kita, karena tangan kita sudah bersih supaya tidak kotor kembali. Kemudian menggunakan tisu atau lap, kemudian dibuang. Nah, seperti itu cara mencuci tangan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan COVID-19. Yang kedua, etika batuk. Etika batuk dan bersin, maka etika batuk dan bersin supaya orang lain tidak tertular batuk kita. Yang pertama, kita harus kemana-mana menggunakan masker. Kemudian apabila kita batuk, maka pakai tisu, tangan kita dilapisin tisu, kemudian maka batuk-batuk, tisunya dibuang, jangan letakkan di sembarang tempat supaya tidak kepada orang lain. Yang kemudian bisa menggunakan siku kita, karena di siku salah anggota badan yang jarang disentuh orang lain, dan kita juga jarang memegangnya. Nah, begitu juga dengan ketika kita bersin seperti itu, karena nanti bisa menular lewat cairan yang keluar dari mulut kita, supaya kita bisa melindungi orang lain juga, supaya tidak tertular dari penyakit yang kita rasakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.